Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam Bawaslu Talk episode 20. Bersama saya Marlena, pada hari ini kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu inklusif. Hadir bersama-sama kita pada hari ini Mbak Trinoviana dari Lembaga Kajian Islam dan Sosial, tapi lebih dikenal dengan LKIS Yogyakarta. Halo Mbak Novi, apa kabar hari ini? Baik dan bahagia. Luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Novi sudah berkenan hadir dan membersamai kami pada Bawaslu Talk hari ini. Baiklah sahabat Bawaslu, pemilu inklusif bukan hanya memastikan masyarakat memiliki atau menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memberikan ruang yang setara. Untuk itu, pengawasan partisipatif menjadi peran yang sangat penting untuk masyarakat dapat berperan aktif demi mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan inklusif. Benar begitu ya Mbak Novi? Betul banget. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Mbak Novi, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh ya Mbak Novi saya nanya-nanya? Boleh banget. Silahkan. Baik, Mbak Novi, dalam pandangan LKIS, seperti apa sih indikator pemilu yang dapat dikatakan inklusif, terutama khususnya bagi kelompok-kelompok rentan atau marginal, Mbak? Ya, kalau kita bicara konteks pemilu inklusif atau pilkada inklusif, harusnya tidak boleh ada satu orang pun yang ditinggalkan. Maka masyarakat itu harus setara gitu, setara informasi, setara akses, setara hak gitu. Dan juga kalau kita bicara inklusif, TPS-nya itu harus inklusif ya. Misalnya soal petugasnya juga harus paham soal inklusivitas, bagaimana melayani teman-teman disabilitas, ibu hamil, orang tua atau lansia gitu. Karena kan ini treatmentnya beda-beda ya. Apalagi kalau kita bicara soal inklusif bagi teman-teman difabel. Difabel itu ada netra, terus daksa dan sebagainya. Yang tentu treatmentnya beda-beda. Nah, ini mulai dari fasilitas TPS-nya itu ada RAM-nya, misalnya kalau di situ ada daksa berat atau kursi roda, misalnya netra itu juga perlu ada braille gitu, itu harus ada gitu. Apalagi juga soal data. Data ini menjadi krusial untuk menentukan TPS itu harus aksesibel atau seperti apa, aksesnya seperti apa gitu. Karena kalau datanya itu nggak valid atau dikira-kira ini di sini ada kok disabilitasnya cuma dua itu jenisnya apa gitu, atau ada 3 jenisnya apa gitu. Jadi treatmentnya beda-beda. Yang kedua adalah soal petugasnya itu juga harus paham gitu, cara berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas atau lansia gitu. Lalu yang urgent adalah ada kursi prioritas gitu untuk teman-teman minoritas gitu, terutama ibu hamil, lansia, sama disabilitas. Nah, juga kalau kita mau bicara soal inklusif, ini tidak hanya pada kelompok-kelompok rentan yang saya sebutkan tadi, tapi juga ada orang muda, karena orang muda ini kan dianggap apatis ya terhadap politik, terhadap isu pemilu ataupun pilkada, kayak mereka suaranya nggak penting nih, padahal mereka juga punya nih semangat untuk mengubah masa depan atau kemudian memiliki hak suara juga gitu. Dan akses informasi terhadap orang muda ini juga sangat terbatas. Mereka dapatnya hanya dari internet. Jarang sekali dilibatkan di dalam proses misalnya kampanye atau informasi sosialisasi dan sebagainya, karena dianggap mereka apatis pasti gitu. Jadi kami pikir di Yayasan LKIS harus mengakomodir semua dari beragam kelompok rentan. Gitu. Oke, baik. Menarik sekali ya Mbak Novi. Ternyata kita itu tidak hanya fokus pada satu atau dua saja ya Mbak. Ternyata tuh ada detail-detail yang harus lebih kita perhatikan lagi ya Mbak ya. Selanjutnya Mbak Novi, dari pengamatan LKIS sendiri, sejauh mana sih masyarakat sipil atau organisasi eksternal itu telah mengambil peran dalam mengawal terwujudnya pemilu yang inklusif? Nah, dalam pengamatan saya maupun yang dilakukan oleh Yayasan LKIS gitu, pengambilan peran di masyarakat sipil cukup banyak ya. Misalnya membangun pengawas partisipatif gitu. Kita kolaborasi dengan Bawaslu Kota gitu untuk membangun partisipatif pengawasan yang dilakukan dari beragam kelompok rentan gitu. Yang dimana ini berlapis gitu, baik dari kelompok rentan di akar rumput, disabilitas, kita kerjasama dengan HWDI, PPDI,
dan banyak sekali ya. Terus kelompok-kelompok masyarakat yang misalnya UMKM, terus juga anak muda gitu. Mereka juga melakukan pengawasan partisipatif yang kita namai posko partisipatif, yang hasilnya kita sinkronkan dengan teman-teman Bawaslu, kita salurkan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pendidikan soal literasi pendidikan politik. Ya, kita tahu bahwa pendidikan politik mandatnya di Undang-Undang Partai Politik. Tapi ya sejauh ini kan ya jalan hanya di pengadilan di mereka saja gitu. Tapi masyarakat umum untuk dapat pendidikan politik ini kan sulit ya, kecuali dari internet atau kuliah gitu, atau sosialisasi yang mungkin hanya sedikit gitu. Pasti ngomonginnya bagaimana cara pemilih, bagaimana pengawasan, tapi tidak kemudian ngomongin substansi yang mereka harus pilih itu apa, visi misinya, tracking calon dan sebagainya. Maka peran-peran itu banyak yang kemudian dilakukan oleh masyarakat sipil. Yang ketiga adalah melawan mis dan disinformasi, karena kan banyak banget ya mis disinformasi ketika menjelang pemilu. Nah, kita sebagai masyarakat sipil, baik itu Yayasan Elkis, Mavindo dan sebagainya, melakukan countering hoax gitu. Oh, ini berita salah. Kalau ciri-ciri berita salah tuh kayak gini. Kenapa kemudian kita melakukan countering itu supaya tidak kemudian memperpecah bangsa juga gitu. Jadi warga menjadi lebih cerdas ketika memilih atau menggunakan hak suaranya. Yang ketiga, ketika ada ujaran kebencian terkait dengan politik identitas, termasuk untuk kelompok-kelompok rentan minoritas agama, itu tuh sangat-sangat rentan gitu. Jadi kita juga countering itu, bagaimana mencegah politik identitas di kelompok rentan gitu sih. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap ya Mbak Novi, ternyata peran masyarakat dalam pemilu yang inklusif itu tidak hanya penggembira saja, tetapi juga mempunyai peran penting, bahkan bisa disebut sebagai pemeran inti seperti itu ya Mbak ya. Untuk itu pendidikan politik kepada masyarakat itu juga penting disalurkan dengan dengan rutin seperti itu ya, tidak hanya melalui internet tapi juga melalui sosialisasi yang resmi seperti itu ya Mbak Novi ya. Baik Mbak Novi, dalam pelaksanaannya tentu kita itu menemukan atau menghadapi banyak tantangan di lapangan, benar ya Mbak ya? Menurut Mbak Novi, apa sih tantangan terbesar dalam melibatkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula maupun kelompok marginal dalam pengawasan pemilu inklusif? Ya, kalau bicara tantangannya itu banyak banget ya. Mulai tadi aku bilang soal misinformasi, ujaran kebencian, anggaran gitu. Karena ketika kita bicara soal pemilu inklusif, itu seringkali bicara soal, ada nggak sih anggaran TPS akses gitu. Betul. Itu nggak ada kok anggarannya untuk bikin TPS akses. Ini kan soal kepedulian gitu. Kalau memang kita mau mewujudkan TPS akses, ya ayo kita bangun bareng. Kemarin kami juga bangun ini ya, bikin tulisan soal panduan TPS inklusif gitu, yang dimana itu kita sebar ke KPPS kabupaten kota gitu, ada di kota Jogja, seluruh dan Kulon Progo gitu. Nah, yang dimana itu panduan itu bisa dibaca oleh petugasnya untuk memberikan layanan aksesibilitas, termasuk mendengarkan teman-teman disabilitas gitu. Nah, tapi prakteknya gimana cara bikin TPS aksesnya, karena nggak ada anggaran. Ini soal anggaran ya. Tapi sebenarnya kalau kemudian mau bikin soal kursi prioritas pun juga mudah gitu, tinggal dikasih aja space gitu kan. Ini nggak perlu anggaran. Kalau kita bicara soal TPS-nya akses, ya cari tempat yang rata gitu, nggak perlu yang lebih tinggi gitu, atau kan nggak perlu bangun RAM. Jadi ya bisa aja gitu, TPS akses itu bisa diwujudkan tanpa kemudian anggaran yang besar, kecuali memang itu datarannya tuh kayak memang harus naik dan sebagainya, harus bangun RAM. Nah itu yang mahal. Nah, yang ketiga adalah soal tantangannya media, di mana kemudian pengguna media ini kan nggak semuanya itu selektif ya. Bagi anak muda, perempuan, orang dengan disabilitas, semua informasi itu ditelaah mentah-mentah. Padahal di internet itu banyak banget informasi yang salah, hoax seperti itu ya Mbak ya, ataupun ya yang penggiringan opini gitu. Yang keempat adalah soal
masyarakat ini masih kurang melek soal politik, bagaimana kemudian pentingnya politik, pentingnya pendidikan pemilih gitu, ini masih kayak apatis gitu, masih enggak, ini belum penting nih, belum saatnya, toh kita memilih itu nggak akan menentukan masa depan, pikiran orang-orang kan gitu, padahal ketika kita memilih itu menggadaikan masa depan kita 5 tahun ke depan kayak gitu. Nah, informasi literasi ini belum sampai ke teman-teman akar rumput, jadi ini memang butuh partisipasi yang besar, butuh pengawasan yang besar gitu. Kita harus menggandeng beragam lapisan masyarakat, karena soal pendidikan, soal keilmuan, soal pengalaman itu nggak semua merata gitu. Jadi jangan disamakan nih antara kelompok rentan dengan kelompok yang memang dia udah tahu nih pemilu itu kayak apa, dibandingkan teman-teman disabilitas yang dia tidak pernah dengar ini apa sih gitu, atau orang muda yang memang dia jarang gitu dilibatkan, terutama pemilih pemula gitu. Mereka sangat rentan menjadi di sasaran politik uang misalnya. Ini menjadi tantangan terbesar itu sampai hari ini dan susah banget diberantas adalah money politik. Money politik. Nah, itu yang gede banget ya, karena nggak kelihatan gitu. Kalaupun ini dikasih tuh diem-diem atau gimana gitu, atau habis selesai pemilu baru tuh angpaunya berjalan, dan transaksi-transaksi itu besar dan itu sulit ditangkap gitu, maksudnya sulit kemudian dicegah gitu. Nggak tahu, itu masih berat itu PR-nya. Tentu ini jadi perhatian kita bersama ya Mbak Novi ya, dengan tantangan yang begitu banyak dan juga beragam. Itu tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja ya Mbak Novi. Maka dari itu sebenarnya kolaborasi antara Bawaslu dengan pihak-pihak eksternal seperti juga Elkis ya Mbak, Bawaslu dengan Elkis dan organisasi-organisasi lain itu bekerja sama itu harus diperkuat begitu ya Mbak ya, kolaborasinya, agar kita dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang ada di lapangan bersama-sama Mbak. Betul ya Mbak ya? Ya, betul banget. Kolaborasi menjadi poin penting. Untuk nggak hanya kalau kita bicara pengawasan pemilu atau pilkada, itu bukan perannya Bawaslu aja, tapi di masyarakat sipil, akademisi, warga, itu untuk bareng-bareng nih bagaimana kita membangun pengawasan partisipatif gitu. Jadi kalau ada kecurangan silahkan laporkan ke Bawaslu. Baik, kalau begitu Mbak, tadi saya memetik jawaban dari Mbak Novi tentang menggandeng, begitu ya Mbak ya. Nah, pertanyaan kami sebagai lembaga yang konsen dengan isu demokrasi, peluang kolaborasi seperti apa Mbak yang menurut Mbak itu ideal antara Bawaslu dengan pihak eksternal untuk memperkuat pengawasan pemilu? Ya, tentu saja kita perlu kolaborasi soal misalnya kita bikin diskusi bareng, dialog bareng, atau kemudian penguatan kapasitas untuk teman-teman di akar rumput gitu, teman-teman di grassroots gitu, disabilitas, perempuan, orang muda dan sebagainya, pemilih pemula dan sebagainya gitu, itu bareng kolaborasi. Jika kemudian dimungkinkan kolaborasi lebih detail lagi, misalnya kita bikin nih bagaimana panduan pengawas partisipatif yang inklusif. Kita bisa bangun nih, bikin bersama gitu antara Elkis maupun Bawaslu, dengan kita mengajak akademisi dan sebagainya. Itu sangat mungkin gitu dilakukan. Dan yang ketiga adalah kita bisa bangun kolaborasi dengan akademisi juga, di mana mimbar-mimbar mahasiswa atau sekolah-sekolah SMA itu kan ini pemilih pemula banyak ya, dan di mana mereka juga melakukan dan bingung ini arahnya gimana dan bagaimana gitu, masuk ke sekolah-sekolah itu untuk membangun diskusi-diskusi termasuk penguatan kapasitas terhadap anak-anak muda supaya mereka tidak minim lagi soal literasi politik atau pendidikan pemilih pemula untuk menjadi pengawasnya itu seperti apa atau memilih itu seperti apa gitu. Nah, yang keempat perlu kita juga, kalau kemudian kita bicara kolaborasi, maka jangan hanya di tataran elit. Maksudnya antara Elkis dan Bawaslu aja di ranah kabupaten, tapi kita coba bangun di desa atau di kecamatan, kelurahan yang itu menyentuh sekolah-sekolah, terus PKK-PKK, karena juga hoax juga ada loh di sekitar mereka, yang di grup-grup WhatsApp, pencegahan juga bisa di situ. Money politik juga sangat mungkin di daerah-daerah tingkat RT RW gitu. Jadi kami pikir kalau mau mewujudkan kolaborasi, kita bisa menyentuh dari hulu hingga hilir.
Berarti semuanya tersentuh begitu ya Mbak Novi ya. Ya. Baik Mbak Novi, kalau saya tangkap juga nih dari penyampaian Mbak Novi bahwa diskusi terbuka itu kita perlukan ya Mbak. Jadi dari penyampai informasi seperti kolaborasi antara Bawaslu dan Elkis, kita menyampaikan informasi dan juga mendengar apa suara-suara masyarakat yang ternyata seperti ini, jadi kita bisa cari solusinya sama-sama seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita menyampaikan juga kita mendengar gitu ya Mbak ya. Baik, Mbak Novi, sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin meminta pandangan konkret dari Mbak Novi. Menurut Mbak Novi, apa sih langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat luas agar tidak hanya menjadi peserta pemilu saja, tetapi juga bagian penting dari pengawasan pemilu demi mewujudkan pemilu yang inklusif? Oke, kalau kemudian kita bicara soal ini ya, ini sekaligus closing statement nih Kak. Iya betul, langkah konkret sekaligus closing statement Mbak Novi. Ya, kalau bicara langkah konkret tentu kita perlu mau mendengar tadi, mau merespon dan mau berpikir bagaimana membangun bangsa ini gitu. Tentu saja kalau kita bicara soal pengawasan ataupun pemilu, proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada, tentu ini kan panjang ya. Langkah-langkah yang konkret perlu kita lakukan adalah yuk gerak bareng, mau dulu gitu, mau dulu untuk bergerak. Gimana cara bergeraknya? Bisa kemudian teman-teman bisa banyak belajar dari video-video yang ada, dari pastikan yang kalian konsumsi itu langsung channelnya resmi gitu. Jadi jangan sampai salah channel gitu. Betul. Jadi misalnya mau ngomongin pengawasan ya cek aja di Bawaslu Talk atau yang di YouTube-nya Bawaslu dan sebagainya, atau Instagramnya gitu. Atau kemudian cari-cari sumber yang kredibel gitu untuk memastikan apa informasi yang kalian dapat itu informasinya itu benar gitu. Yang kedua, teman-teman bisa ajak teman lainnya untuk juga bergerak gitu. Bergeraknya tidak harus langsung aksi atau apa gitu ya, melakukan kegiatan yang besar-besar gitu, masih bikin diskusi publik yang besar, tapi teman-teman bisa bangun diskusi-diskusi kecil. Atau kemudian kalau ingin membangun kolaborasi, silahkan bisa berkontak dengan kami gitu. Di Elkis pun sangat terbuka untuk membangun diskusi dan dialog. Yang ketiga, kita bisa bangun nih, teman-teman muda kan punya banyak media sosial ya, yang tentu itu juga bisa digunakan untuk menjadi pengawas partisipatif. Dan ada banyak banget pelatihan penguatan kapasitas yang dibangun kok di Elkis maupun di Bawaslu sepertinya. Nah, tentu itu juga bisa menjadi salah satunya gitu. Nah, juga tidak menghakimi ketika pilihannya itu beda, karena bisa jadi kan pilihan beda itu terus kayak udah aku nggak mau berteman sama kamu gitu kan. Nah, maka itu juga menjadi pilihan, ini kayak ibaratnya mau memilih keyakinan ya kan. Jadi ya terserah mau pilihnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi penting untuk kita membangun langkah konkret ya untuk masyarakat yang luas. Tapi kalau kemudian ingin kolaborasi lebih jauh, bisa kontak ke kami atau ke Bawaslu gitu. Kita bisa membangun kolaborasi dengan akademisi maupun ke teman-teman jurnalis juga dan pemerintah setempat juga gitu. Karena ini nggak bisa dilakukan sendiri, ini harus dilakukan berkolaborasi dengan beragam kegiatan dan beragam pendekatan. Tentu setiap masyarakat, misalnya kelompok rentan perempuan dengan teman-teman disabilitas, itu akan beda pendekatannya. Pendekatannya akan berbeda, misalnya dengan diskusi, di sini mungkin diskusi tapi mungkin sarprasnya juga berbeda. Lalu kita juga bisa bangun juga soal diskusi online gitu, ataupun secara langsung sosialisasi hingga ke akar rumput gitu sih. Jadi kalau kita bicara soal pemilu inklusif, ini tidak hanya mencoblos pada hari H, tapi juga bagaimana proses pra dan pasca gitu. Jadi ini kayak urutan juga gitu. Jadi tidak hanya menggunakan suaranya pas hari H, tapi bagaimana proses pemilu ini dijalankan secara partisipatif mungkin, mau didengar, mau mendengar gitu. Jadi jangan mau hanya didengar aja, tapi kita juga harus membuka diri untuk mendengar. Gitu kuncinya. Seperti itu Mbak Novi. Mbak Novi, tadi itu menarik sekali ya di closing statement Mbak Novi itu. Ada kata mau, berarti diawali dengan niat ya Mbak ya, ada kemauan. Setelah itu, setelah ada kemauan, kita itu
action dengan cara mencari sumber-sumber yang jelas gitu ya Mbak ya. Kemudian setelah kita mencari sumber yang jelas dari situs-situs resmi yang memang kita udah pastikan informasi yang kita terima itu sah, kredibel dan tidak hoax gitu ya Mbak ya. Setelah itu juga setelah kita tahu, kita ajak teman-teman kita, ayo yuk kita aktif, jangan apati seperti itu ya Mbak Novi. Dan satu hal yang lebih menarik lagi, manfaatkan media sosial, sahabat Bawaslu. Media sosial itu penting ya Mbak ya, bisa menjadi senjata yang kuat untuk kita. Dia bisa menjadi senjata yang kuat, tapi juga bisa jadi batu sandungan ya Mbak kalau tidak digunakan dengan bijaksana. Untuk itu sahabat Bawaslu, gunakan media sosial dengan bijak ya Mbak Novi ya. Ya, betul. Ya. Baik sahabat Bawaslu, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini bersama Mbak Novi. Kami ucapkan terima kasih Mbak Novi yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber pada Bawaslu Talk kita hari ini. Sahabat Bawaslu, semoga melalui diskusi kita pada hari ini, masyarakat semakin sadar bahwa pemilu itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja. Pemilu yang adil, jujur, dan inklusif itu merupakan tanggung jawab kita semua. Sahabat Bawaslu, dengan berakhirnya Bawaslu Talk kita pada hari ini, saya mohon pamit undur diri. Saya ucapkan sampai jumpa di Bawaslu Talk selanjutnya.